Kalau kita bicara soal ilmu, dalam Al-Quran ada 854 kali kata-kata ilmu itu, dengan berbagai macam bentuk dan modelnya. Ilmu dalam Al-Quran adalah sebuah kapasitas, sebuah pengetahuan, sebuah ma'unah, sebuah kejelasan, sebuah penjelasan, sebuah keterangan, sebuah sesuatu yang diberikan Allah hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu memberikan kepada kita. Orang yang memiliki ilmu seharusnya memiliki keistimewaan dalam berbagai bidang ilmu itu. Ada ilmu agama, orang yang ngerti ilmu agama diberi kemampuan untuk bisa membimbing masyarakat sekitarnya agar bisa mampu membedakan benar dan salah, halal dan haram, hak dan yang batil. Bagi orang yang memperoleh ilmu di bidang ekonomi, maka dia diberikan kemampuan untuk bisa mengelola lebih baik daripada yang lain. Bagaimana memanfaatkan harta, menggunakan ilmu tentang harta dan kekayaannya, serta materi duniawi untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Karena itu, Al-Quran memberikan isyarat bahwa sebetulnya ilmu itu dapat diperoleh dengan dua cara. Yang pertama, ada dengan cara belajar. Ada dengan cara ikhtiar. Ini disebut dengan ilmu kasbi. Tidak ada ilmu yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan cara belajar. Ini ilmu yang pertama. Maka anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita, dan kita semuanya belajar sejak mulai dalam kandungan sampai nanti kita hadir di hadapan Allah dalam liang lahat. Wajib hukumnya belajar mencari ilmu, thalabul ilmi, karena kita yakin tidak ada ilmu yang tidak bisa diberikan oleh Allah kecuali dengan jalan kasbi, usaha. Tidak ada ilmu yang pemberian langsung, ini yang pertama. Yang kedua, ada ilmu yang memang karena fadl Allah. Karena pemberian Allah murni, ada orang tidak perlu belajar tapi ngerti, ada disebut dengan ilmu laduni. Ilmu ini adalah karena keistimewaan orang itu. Karena keistimewaan orang tuanya mungkin, karena keistimewaan mbah, kakek, dan neneknya mungkin, tetapi diberikan hanya orang-orang yang terpilih. Karena itu, kita semuanya saatnya untuk bisa mengambil peran yang bisa ilmu, yang bisa normal kita berikan. Dalam surat Al-Alaq misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra. Ya. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kata-kata ini firman Allah, ayat yang mengajarkan kepada kita. Kita diminta untuk membaca. Bacalah karena Tuhanmu yang maha akram, yang maha mulia, yang maha agung, yang maha pemurah, yang mengajarkan ilmu, mengajarkan manusia dengan perantaraan kolam, perantaraan pena. Dan dia mengajarkan manusia dari yang sebelumnya tidak tahu apa-apa. Artinya ilmu itu adalah murni otoritas dan kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini kita semuanya hidup pada dunia yang sangat kompleks dengan pengetahuan dan kemajuan teknologi. Di era yang sering disebut dengan era digital. Era di mana tidak ada tempat yang tidak bisa diakses oleh internet. Tidak ada tempat di dunia ini yang tidak bisa diakses oleh akses informatif. Kejadian hari ini, detik ini, menit ini bisa disaksikan, bisa direspon di belahan dunia manapun. Era digital ini sebetulnya memberikan pengetahuan kepada kita bahwa ilmu itu adalah milik Allah, kebesaran Allah. Kita bisa bayangkan, kita membanggakan HP misalnya. Tapi sebetulnya Allah itu sudah sangat canggih, Allah sangat paham dan tahu sejak zaman dunia ini belum diciptakan. Kehebatan itu menunjukkan kita harus mampu mengejar keilmuan kita dengan cara semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ketika orang sekarang dengan santainya ngomong sendiri, telepon-teleponan, WA-WA-an, telepon dengan sedemikian rupa dengan orang lain seperti ngomong sendiri.
pada masa itu Nabi diberi sinyal, diberi akses, diberi wahyu yang orang lain menganggap tidak masuk akal, tapi ternyata hari ini semuanya bisa terjadi. Karena itu dalam surat Ar-Rahman ayat 33 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyarul jinni wal insi nistata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus, melintas penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, maka lintasilah. Tapi kalian harus tahu bahwa tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan sultan, kecuali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan beberapa tafsir menyebut, misalnya dalam tafsir menurut Imam Al-Qurtubi menyebutkan, pintu utama Allah mengajarkan manusia itu hanya dengan mengembangkan ilmu pengetahuan. Pintu utama untuk menjadi orang sukses adalah hanya dengan ilmu pengetahuan, kata Imam Al-Qurtubi. Ibnu Abbas misalnya, Abdullah Ibnu Abbas menyebutkan tantangan jin dan manusia adalah ilmu pengetahuan itu sendiri, yang sebetulnya tidak bisa mampu ditembus kecuali atas izin Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin khotib sampaikan, yang ingin khotib simpulkan pada khutbah kali ini adalah sehebat-hebatnya ilmu yang kita miliki, itu adalah milik Allah. Ilmu yang hebat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh dengan kesuksesan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tidak boleh mendewakan ilmu yang kita miliki dengan berlebihan. Harus kita yakinkan bahwa tidak akan pernah dapat ilmu seseorang itu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai syarat kita untuk semakin mendekatkan diri, mentakorubkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan khutbah pendek ini memberikan inspirasi kepada kita untuk selalu semakin tawadhu, semakin rendah hati, semakin menyadari bahwa apapun yang kita miliki termasuk ilmu sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbirfir warham wa anta khairur rahimin.